Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mentutorialkan kembali penggunaan ISPT PPh Badan Rupiah tahun 2010 untuk bagian 6 dengan pembahasan lampiran 1771 Romawi 4, kompensasi kerugian, PPh kurang atau lebih bayar, dan angsuran PPh pasal 25. Kalau begitu langsung saja kita mulai dari pengisian lampiran 1771 Romawi 4. Jadi, setelah kita memasuki ISPT, maka kita bisa langsung masuk ke menu SPT PPh, lalu pilih lampiran, dan pilih yang formulir Romawi 4. Jadi, formulir Romawi 4 itu merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Di sini terdapat dua halaman. Halaman pertama untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, dan halaman 2 untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dikarenakan PT MNF Pesona Indonesia hanya memiliki penghasilan final berupa bunga deposito, maka kita akan mengisi halaman satu saja. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan kembali mengenai rekonsiliasi fiskalnya. Jadi di sini terdapat penghasilan dari luar usaha berupa deposito. Bunga deposito digolongkan ke dalam PPh final, dan di sini kita asumsikan saja bahwa bunga deposito masih dalam bentuk bruto, sehingga untuk DPP-nya dikenakan sebesar 120 juta. Kalau sudah, kita bisa kembali lagi ke ISPT-nya. Di sini nomor 1, terdapat bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI. Untuk DPP-nya, maka kita akan memasukkan sebesar 120 juta. Lalu untuk tarifnya, untuk bunga deposito dikenakan sebesar 20%. Lalu secara otomatis bagian PPh terutang akan terisi sebesar 24 juta. Kalau sudah, kita bisa mengklik simpan, lalu kita pilih yes, lalu kita klik OK, dan kita bisa menutupnya. Jadi di sini saya sudah membagi layarnya menjadi dua, untuk ISPT dan untuk soalnya. Dan pada data soal, di sini terdapat laba atau rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu kita akan memasukkan data ini ke dalam lampiran penghitungan kompensasi kerugian. Langsung saja kita masuk ke menu SPT PPh, lalu pilih lampiran khusus, dan kita pilih yang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, jadi ini adalah tampilan dari perhitungan kompensasi kerugian fiskal secara layar penuh. Tetapi karena kita akan mengisikannya berdasarkan data yang ada pada soal, maka kita akan membagi layarnya untuk soal dan untuk perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Langsung saja kita klik ubah rugi atau laba. Lalu di sini kita akan memasukkan berdasarkan data yang ada pada soal. Untuk tahun pajaknya dimulai dari tahun 2013. Di sini keterangannya untuk tahun 2013 adalah rugi SPT tahunan. Maka kita akan memilih untuk SPT. Jadi disesuaikan saja dengan datanya. Apabila SPT, maka kita akan memilih option SPT. Apabila SKP, maka kita akan memilih option SKP. Langsung saja, karena di sini rugi SPT tahunan, maka kita akan menuliskannya sebesar 2.450 juta. Selanjutnya terdapat konfirmasi apakah Anda yakin tidak ada SKP. Karena pada data di sini berupa SPT, maka kita akan tetap menggunakan SPT di sininya. Lalu kita bisa mengklik yes. Selanjutnya untuk tahun 2014, keterangannya adalah laba SPT. Maka pada sumber data, kita akan tetap memilih bagian SPT. Dan nominalnya adalah 2.510 juta. Lalu terdapat konfirmasi lagi, maka kita bisa mengklik yes. Selanjutnya untuk tahun 2015, di sini keterangannya adalah rugi SKP. Maka kita akan memilih sumber datanya yaitu SKP. Dan memasukkan nominalnya sebesar 1.200 juta. Selanjutnya untuk tahun 2016, di sini keterangannya adalah rugi SPT.
maka kita akan memilih SPT pada bagian sumber datanya, sebesar 2.325.000.000. Lalu terdapat konfirmasi, kita bisa mengklik Yes. Dan yang terakhir di sini untuk tahun 2017, keterangannya adalah laba SKP, maka kita akan memilih SKP. Dan memasukkan nominalnya sebesar 1.420.000.000. Apabila semuanya sudah terisi dan sudah sesuai, maka kita bisa mengklik simpan. Lalu terdapat konfirmasi, data berhasil disimpan. Kita bisa klik OK, lalu kita bisa menutupnya. Jadi seperti inilah tampilan setelah kita mengisi bagian kompensasi kerugian fiskal. Maka kompensasi yang bisa kita gunakan sebesar 2.105.000.000 yang ada di sini. Kalau sudah, kita bisa menutupnya. Lalu terdapat konfirmasi apakah data akan disimpan. Kita bisa memilih Yes. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian SPT PPh Badan bagian induknya untuk menghitung bagian PPh kurang atau lebih bayar dan angsuran PPh pasal 25. Langsung saja kita masuk ke menu SPT PPh, lalu pilih SPT PPh Wajib Pajak Badan. Jadi di sini tampilannya terdapat 5 bagian. Ada pembukuan, bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Jadi yang pertama, kita akan mengisi bagian pembukuan atau laporan keuangan. Berdasarkan data yang ada pada soal, di sini laporan keuangannya tidak diaudit. Maka kita bisa memilih opsi tidak diaudit. Selanjutnya, untuk nama kantor akuntan publik, NPWP kantor akuntan publik, nama akuntan publik, dan NPWP akuntan publik bisa kita kosongkan saja, karena datanya tidak terdapat pada soal. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian nama kantor konsultan pajak. Langsung saja kita salin dari soalnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan NPWP kantor konsultan pajak. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian nama konsultan pajak. Dan yang terakhir, kita akan mengisi NPWP konsultan pajak. Setelah kita mengisi bagian pembukuan, maka kita bisa melanjutkannya ke bagian A sampai C. Nah, jadi untuk tampilannya sebagai berikut. Jadi sudah terdapat beberapa data yang sudah secara otomatis terisi. Nah, di sini untuk bagian penghasilan kena pajak nomor 1, 2, dan 3 juga sudah terisi secara otomatis. Lalu untuk bagian PPh terutang, di sini kita akan mengisikannya. Di sini terdapat 3 option dan kita akan memilih bagian C, yaitu tarif PPh pasal 31E ayat 1. Namun apabila kita menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1, maka kita akan menginputnya secara manual, karena kita akan menggunakan angka pada penghitungan di Excel. Jadi PT MNF Pesona Indonesia mendapatkan fasilitas PPh pasal 31E, dikarenakan peredaran brutonya kurang dari 50 miliar, sehingga mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dari tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Lalu untuk penghitungannya, saya akan menjelaskan pada file yang ada di Excel bagian kanan ini. Jadi di sini saya sudah memiliki penghitungannya. Yang pertama di sini terdapat laba fiskal. Lalu dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur ini merupakan penghasilan dari dividen dan laba selisih kurs. Lalu didapatkan penghasilan teratur sebesar 6.442.163.184. Dan untuk kompensasinya tidak ada, maka kita kosongkan saja.
dan PKP-nya berjumlah sama dengan penghasilan teratur. Lalu di sini saya sudah memiliki dua penghitungan PPh terutang fasilitas dan non-fasilitas. Untuk bagian atas yang berwarna biru ini, merupakan PPh terutang fasilitas yang akan digunakan pada angsuran PPh pasal 25. Sedangkan untuk bagian yang bawah ini yang berwarna ungu, maka akan digunakan sebagai PPh terutang pada penghitungan PPh pasal 29A. Maka kita akan menggunakan penghitungan yang ada di bawah ini. Yang pertama, di sini terdapat PPh terutang fasilitas dengan penghitungan 4.800.000.000 dibagi dengan 48.637.989.000. Nah, angka ini diperoleh dari seluruh penghasilan yang diterima oleh PT MNF Pesona Indonesia dari penjualan bersih, dividen, laba selisih kurs, dan bunga deposito. Lalu dikalikan dengan tarif yang ada di sini. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan, jadi untuk PKP di sini, untuk 3 digit di belakangnya, sudah harus kita bulatkan menjadi 000. Lalu penghitungan berikutnya adalah setelah dikali dengan PKP, dikalikan dengan 50%, dan dikalikan dengan 25%. 25% di sini adalah tarif dari PPh Badan, dan 50%-nya adalah fasilitas pasal 31E. Selanjutnya untuk penghitungan non-fasilitas. Di sini terdapat 43.837.989.000. Angka ini diperoleh dari seluruh penghasilan yang diterima oleh PT MNF Pesona Indonesia dikurangi dengan yang mendapatkan fasilitas sebesar 4.800.000.000. Maka didapatkan nominal sebagai berikut. Selanjutnya untuk bagian penyebutnya juga sama, yaitu seluruh penghasilan yang diterima oleh PT MNF Pesona Indonesia, dan dikalikan juga dengan PKP. Setelah dikali dengan PKP, dikali juga dengan 25%, maka didapatkan nominal sebagai berikut. Selanjutnya untuk nominal yang ada di bawah ini, merupakan penjumlahan dari PPh terutang fasilitas yang ada di sini, ditambah dengan yang tidak mendapatkan fasilitas. Maka didapatkan nominalnya 1.551.069.993. Maka angka inilah yang akan kita gunakan pada nomor 4. Langsung saja kita tulis. Selanjutnya terdapat pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu. Karena kita tidak memilikinya, maka bisa kita kosongkan saja. Lalu untuk nomor 6, jumlah PPh yang terutang didapatkan sebesar 1.531.069.993. Lalu untuk bagian kredit pajak, di sini untuk nomor 7 yaitu PPh ditanggung pemerintah. Karena kita tidak memilikinya, maka bisa kita kosongkan saja. Lalu untuk nomor 8A, kredit pajak dalam negeri juga sifatnya sudah otomatis. Dan untuk bagian kredit pajak luar negeri juga sudah otomatis. Lalu untuk bagian 8C, penjumlahan dari 8A dan 8B, maka nominalnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk nomor 9, penghitungannya adalah 6 dikurangi 7 dikurangi 8C, dan didapatkan nominal sebagai berikut. Yang hasilnya adalah PPh yang harus dibayar sendiri, artinya PT MNF Pesona Indonesia mengalami kurang bayar. Selanjutnya kita bisa ke bagian C sampai D. Nah, di sini yang pertama terdapat kredit pajak. Kita akan mengisikannya dengan PPh pasal 25 dan STP PPh pasal 25, tetapi hanya pokoknya saja. Jadi di sini saya sudah memiliki data untuk PPh pasal 25 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu untuk bagian yang A, kita akan memasukkan penjumlahan dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober sebesar 168 juta. Lalu untuk bagian STP-nya sebesar 36 juta. Maka didapatkan totalnya sebesar 204 juta. Lalu untuk PPh kurang atau lebih bayarnya sebesar 499.569.158. Angka ini diperoleh dari hasil 9 dikurangi 10D. Setelah itu nomor 12.
Di sini kita akan memasukkan tanggal setelah kita melakukan setor atas PPh yang kurang bayar. Lalu untuk nomor 13, apabila kita mengalami PPh lebih bayar, maka kita bisa merestitusikannya dan melakukan penghitungan dengan utang pajak. Setelah kita mengisi bagian C sampai D, maka kita bisa melanjutkannya ke bagian E sampai G. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Yang pertama adalah angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Sebelumnya, saya sudah memiliki penghitungan pada file Excel. Jadi yang pertama adalah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran. Jadi angka di sini, kita akan mengisinya dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur terdiri dari dividen dan laba selisih kurs. Langsung saja nominalnya kita isi pada ISPT. Selanjutnya untuk kompensasi kerugian, ini juga sifatnya otomatis dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 9. Lalu untuk bagian C yaitu penghasilan kena pajak, maka merupakan hasil dari 14A dikurangi 14B. Namun pada 3 digit belakangnya sudah dibulatkan menjadi 000. Selanjutnya bagian D yaitu PPh yang terutang. Di sini saya akan memasukkan nominal sesuai dengan penghitungan pada file Excel. Jadi pada bagian angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, kita akan menggunakan penghitungan yang berwarna biru di sini. Jadi di sini sudah terdapat yang terutang fasilitas dan non-fasilitas. Untuk PPh terutang fasilitas, penghitungannya adalah 4.800.000.000 dan dibagi dengan 46.737.989.000. Angka ini merupakan jumlah dari penjualan bersih ditambah dengan bunga deposito. Lalu angka yang di sini merupakan angka PKP yang ada di sini. Maka untuk penghitungannya adalah 4.800.000.000 dibagi dengan 46.737.989.000 dikalikan dengan PKP dikali dengan 25%, yaitu tarif PPh badan, dan dikali 50%, yaitu fasilitas pasal 31E. Selanjutnya untuk penghitungan non-fasilitas. Di sini terdapat 41.937.989.000. Angka ini diperoleh dari penghasilan yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia dari penjualan bersih dan bunga deposito saja, lalu dikurangi dengan 4.800.000.000. Maka nominal yang diperoleh adalah sebagai berikut. Lalu dibagi dengan penghasilan yang diterima oleh PT MNF Pesona Indonesia dan dikalikan dengan PKP. Lalu dikalikan dengan 25%. Maka diperoleh nominal sebagai berikut. Selanjutnya, angka yang ada di bawah ini merupakan penjumlahan dari PPh terutang fasilitas yang ada di sini dan yang tidak mendapatkan fasilitas yang ada di sini. Maka angka inilah yang akan kita pindahkan ke dalam ISPT. Langsung saja. Selanjutnya adalah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Maka kita akan memasukkan kredit pajak yang ada pada penghitungan Excel. Jadi kita akan memasukkan kredit pajak atas PPh pasal 22 dan 23 yang tertulis di sini. Jadi atas PPh pasal 22 dan 23 kita jumlah saja, lalu nominalnya kita masukkan ke dalam ISPT. Selanjutnya yaitu PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, nominal yang ada di sini merupakan hasil dari 14D dikurangi 14E. Dan juga untuk bagian terakhir yaitu PPh pasal 25, maka didapatkan sebesar 69.194.875. Dan di sini juga sudah sesuai dengan penghitungan pada file Excel. Lalu untuk PPh final dan penghasilan bukan objek pajak juga sifatnya sudah otomatis. Karena tadi kita hanya mengisi bagian PPh final, maka yang terinput pada SPT Induk hanyalah sebesar 24 juta atas bunga deposito. Lalu terdapat pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Lalu kita akan menceklis yang bagian huruf B, yaitu tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa, dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Selanjutnya kita bisa ke bagian H.
Selanjutnya, bagian H tampilannya sebagai berikut. Jadi di sini kita akan menceklis atas lampiran-lampiran yang diperlukan. Karena PT MNF Pesana Indonesia mengalami kurang bayar, maka wajib melampirkan surat setoran pajak. Tetapi di sini statusnya masih belum checklist, karena kita belum mengisikan SSP-nya. Lalu untuk laporan keuangan juga kita harus melampirkannya. Begitupun dengan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Lalu terdapat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, dilanjut dengan penghitungan kompensasi fiskal, lalu terdapat daftar fasilitas penanaman modal. Lalu pada bagian daftar fasilitas penanaman modal, tidak perlu di-checklist. Dan dilanjut dengan daftar cabang utama perusahaan. Karena kita memilikinya, maka kita checklist. Lalu dilanjut dengan kredit pajak luar negeri. Di sini juga kita checklist karena kita memilikinya. Setelah itu, untuk bagian penandatangan SPT merupakan wajib pajak. Dan untuk tanggal lapornya, di sini kita asumsikan saja 1 April 2019. Kalau sudah, kita bisa menyimpannya, lalu klik OK, lalu kita bisa menutupnya. Selanjutnya, karena PT MNF Pesana Indonesia mengalami kurang bayar, artinya kita harus membuat SSP atau surat setoran pajak. Langsung saja saya tunjukkan caranya. Kita bisa masuk ke menu SPT PPH, lalu pilih daftar surat setoran pajak. Tampilannya sebagai berikut. Lalu kita bisa mengklik baru, dan di sini kita akan mengisi kode jenis setoran, yaitu kode 200, tahunan PPh Badan. Untuk uraian pembayarannya adalah pembayaran pajak yang masih harus dibayar, yang tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan. Selanjutnya kita akan menginput bagian NTPN. Selanjutnya untuk jumlah pembayaran, kita akan memasukkan nominal yang sama dengan yang ada di sini. Langsung saja. Lalu untuk tanggal setornya, kita asumsikan saja 1 April 2019. Kalau sudah terisi semua, kita bisa mengklik simpan. Lalu terdapat konfirmasi, bisa kita klik yes. Lalu kita bisa menutupnya. Jadi untuk tampilan setelah kita mengisi SSP adalah seperti ini. Setelah itu kita bisa menutupnya.